Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sazia Martala Esvira dengan NIM belakang 125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya ini dapat berupa benda hidup seperti tumbuhan dan hewan, maupun benda mati seperti air, tanah, udara, dan mineral. Pemanfaatan sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan sehari-hari dan pembangunan ekonomi suatu negara. Jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, merupakan sumber daya alam yang dapat pulih kembali secara alami dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya, hutan, hewan, air, dan udara. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, merupakan sumber daya alam yang terbentuk melalui proses geologi yang sangat lama dan tidak bisa diperbarui dalam waktu singkat. Contohnya, batu bara, minyak bumi, emas, dan logam lainnya. Jenis sumber daya alam berdasarkan asalnya. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah tumbuhan dan hewan, hutan, ikan, dan hasil pertanian termasuk dalam kelompok ini. Yang kedua, ada sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Contohnya adalah air, tanah, udara, sinar matahari, dan barang tambang. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Ada di bidang pertanian, tanah dan air digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman. Ada juga di bidang perikanan, laut dan sungai menyediakan ikan sebagai sumber protein. Di bidang energi, minyak bumi, batu bara, dan gas alam digunakan sebagai sumber energi. Di bidang industri, hasil tambang digunakan sebagai bahan baku industri. Di bidang pariwisata, keindahan alam menjadi daya tarik wisata. Dampak eksploitasi berlebihan. Penggunaan sumber daya alam yang tidak bijak dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati. Terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, polusi udara, air, dan tanah, pemanasan global akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca, kelangkaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Upaya pelestarian sumber daya alam. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam adalah melakukan reboisasi dan penghijauan lahan gundul, menghemat penggunaan energi dan air, meningkatkan penggunaan energi seperti tenaga surya dan angin, menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle 3R, menegakkan peraturan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Peran masyarakat dan pemerintah. Pelestarian sumber daya alam memerlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan, dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. Pemerintah juga membuat kebijakan dan undang-undang untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Pendidikan lingkungan di sekolah dan masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran. Jadi, kesimpulannya adalah sumber daya alam merupakan kekayaan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu adanya pengolahan yang bijak dan berkelanjutan. Dengan menjaga dan melestarikan sumber daya alam, kita turut menjaga masa depan generasi berikutnya.